Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Wulandari. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru bahasa Inggris. Sebelumnya, tujuan dari wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Inggris kelompok. Saya terdiri dari saya sama Dipo Anugrah. Saya yang bernama Dipo Anugrah Ramadan yang akan menjadi kameramen di sesi wawancara yang diwawancarai oleh Angelia Wulandari dengan narasumber Bu Ayu. Kak, maaf sebelumnya kita mau mewawancarai kakak. Apakah kakak bersedia diwawancarai? Iya, bersedia. Oke. Ini saya ada beberapa pertanyaan untuk kakak. Yang pertama, mulai dari mana Anda belajar bahasa Inggris? Waktu SD itu pernah lesnya itu sama saudara. Jadi les dikit-dikit. Terus karena kan masih kecil kan lebih nangkep bahasa Inggris ya. Jadi pas diajar itu lebih nangkep gitu. Terus yang diajarnya tuh speaking langsung gitu. Jadi sejak itu jadi mendalami bahasa Inggris. Terus yang kedua, hal apa yang membuat Anda tertarik untuk belajar bahasa Inggris? Gak tahu ya, kayaknya enak aja, seru. Berarti minat gitu ya, Kak, ya? Enak, seru. Yang ketiga, kenapa memilih untuk belajar bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa internasional lainnya? Karena mungkin menurut saya bahasa Inggris itu lebih mudah dipahami, lebih mudah dipelajari. Terus kayak memang itu kan bahasa utama internasional ya, jadi ya kayak bahasa Inggris tuh ya kayak gitu. Apakah Anda menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari? Iya sih, kalau sekarang sih lebih ke sama anak gitu, biar anak bisa bahasa Inggris juga. Apa tujuan Anda belajar bahasa Inggris? Dulu tuh tujuannya biar bisa aja sih, biar bisa karena suka dan biar bisa gitu, seenggaknya kayak ada bahasa lain yang dikuasai gitu. Apa dampak positif dan negatif dalam belajar bahasa Inggris menurut Anda? Dampak positifnya, kayaknya untuk dampak negatif kayaknya nggak ada ya, karena kan belajar ya. Kalau untuk dampak positif tuh kayak kita tuh bisa bahasa Inggris tuh kayak kita dibutuhin gitu. Misalnya kita jurusannya jurusan guru, tapi sebenarnya kita nggak mesti jadi guru, kita bisa kerja di mana aja gitu, kayak dibutuhin aja gitu. Ini yang terakhir, apa motivasi Anda untuk belajar bahasa Inggris dan manfaatnya untuk seluruh orang yang Anda ajari? Motivasinya belajar bahasa Inggris kayak untuk berguna untuk diri sendiri aja sih. Kalau kita bisa bahasa Inggris tuh kayak ya tadi kayak saya bilang tadi, kita tuh dibutuhin sama orang gitu. Terus kayak untuk siswa-siswa tuh dampak positifnya ya, kayak kalau misalnya kita ngajarin mereka terus mereka bisa tuh kayak seneng aja gitu, kayak oh berarti kita nggak sia-sia bisa dan kita menularkan yang kita bisa ke orang lain gitu. Jadi terus apalagi kalau anak-anak senang sama yang kita ajarin, cara ngajar kita itu kayak lebih nambah plus sih. Bagaimana Anda bisa selancar ini dalam berbahasa Inggris? Sebenarnya dulu belum lancar ya, dulu mulai lancar itu semenjak kuliah. Itu pun karena dipaksa harus ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu kita harus praktis sebenarnya. Kalau misalnya kita cuma belajar teori aja ya kita nggak bisa. Jadi sebenarnya kuncinya hanya kita ya di praktisnya itu. Karena sering praktis jadi akhirnya lama-lama bisa. Ya nggak mandang grammar, nggak mandang apa sih, karena bahasa Inggris itu sebenarnya nggak harus mandang grammar dalam berbicara. Itu sih. Ya. Bagaimana pengalaman Anda selama belajar bahasa Inggris dari kuliah hingga sekarang sampai menjadi guru? Seru ya, up and down ya, seru ya. Kalau misalnya sebenarnya kita ambil jurusan itu sesuai yang kita suka, karena saya suka bahasa Inggris jadi ngejalaninnya enak ya, walaupun sebenarnya rintangannya banyak apalagi semester akhir kan, tapi ya karena kita suka jadi ngejalannya tuh seru aja gitu. Terus kan apalagi kan kalau misalnya kita tuh di sekeliling kita tuh banyak yang kayak bahasa Inggris, kayak dari sosmed, kayak dari lagu-lagu itu kan banyak yang bahasa Inggris tuh, itu kayak menjadi support juga sih untuk kita kayak menjalankan jurusan kita tuh seru aja gitu. Baik Kak, itu aja yang saya tanyakan tentang bahasa Inggris. Terima kasih sudah menjadi narasumber untuk tugas saya dan Dipo Anugrah. Terima kasih buat Kak Ayu karena sudah bersedia menjadi narasumber dalam tugas saya dan Dipo Anugrah.